Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang proses isoterm. Misalnya di sini saya memiliki sebuah eh, wadah yang di dalamnya terdapat eh, larutan yang tentunya tersusun dari molekul-molekul air. Nah, lalu misalnya di atasnya kita tempatkan sebuah papan atau tempat benda padat yang dapat mengapung atau memberi tekanan dari molekul air tersebut. Nah, dapat kita sebut tekanan tersebut adalah P1. Dari volume dari air adalah V1. Nah, tentunya misalnya kita anggap bahwa eh, dalam wadah ini memiliki eh, dalam kesetimbangan keadaan setimbang. Artinya tentunya setelah kita mendapatkan suatu volume dan tekanan, kita akan mendapatkan pula temperatur. Nah, misalnya di sini kita menambahkan tumpukan batu. Ini maksudnya adalah memberi tekanan yang lebih untuk sistem tersebut, atau kita ingin memadatkan kembali volume dari molekul airnya. Nah, kita dapat tahu bahwa di sini artinya tekanan yang diberikan di luar akan lebih tinggi daripada keadaan sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan proses isotermis? Uh, Mungkin kita dapat lihat dari definisi isoterms itu sendiri ya. Iso artinya sama, seperti misalnya ketika kita lihat di eh, tabel periodik isotop, unsur yang memiliki unsur-unsur yang isotop artinya dia memiliki jumlah proton yang sama. Lalu isoterm artinya apa? Isoterm adalah memiliki temperatur yang sama. Maksudnya panas yang sama ya, term yaitu temperatur. Nah, misalnya di sini kita anggap terjadi di dalam proses adiabatik. Sebelum kita masuk ke proses isotherm, kita bahas terlebih dahulu untuk proses adiabatik. Nah, adiabatik ini artinya bahwa keadaan adiabatik adalah keadaan yang tidak terdapat uh, temperatur atau ya temperatur yang masuk dari lingkungan ke sistem. Artinya tidak ada inputan temperatur dari lingkungan. Nah, misalnya kita anggap di sini keadaannya seperti keadaan yang pertama tadi. Kita memiliki molekul air yang di atasnya kita berikan sebuah papan yang kita berikan batu untuk kumpulan batu di atasnya. Lalu di sini akan memiliki nomor molekul yang sama atau jumlah molekul yang sama. Nah, artinya di sini ketika misalnya kita memiliki volume yang lebih lebih besar daripada keadaan yang sebelumnya, kita atau mengurangi jumlah dari tumpukan batunya, maka tekanannya akan lebih rendah sedangkan volumenya akan makin naik. Nah, ketika pada keadaan seperti ini, pada terdapat tekanan yang tadinya misalnya tertekan sekian, lalu dia tekanannya turun artinya volumenya makin naik, akan terjadi kerja artinya. Kerja dari sistem tersebut yang membuat pressure-nya turun dan volumenya naik. Nah, ini adalah salah satunya yang dihasilkan dari sistem tersebut adalah temperatur. Temperatur merupakan pendekatan dari rata-rata energi kinetik suatu unsur. Lalu kita tahu bahwa pada suatu sistem terdapat uh, internal energi atau energi dalam. Energi dalam ini sendiri merupakan total dari energi kinetik, yakni 3/2 dikali N kali R kali T. N merupakan jumlah molekul dari unsur tersebut, R adalah ketetapan, dan T adalah temperatur. Nah, jadi kita dapat lihat bahwa ketika kita kekurangan temperatur atau kita menurunkan temperatur dari sebuah sistem, maka kita akan mengurangi energi kinetiknya, dan kita dapat lihat di sini ketika ternyata makin besar volumenya artinya makin kecil jumlah energi kinetiknya. Nah,
Lalu kita lihat di sini perubahan dari energi dalam sama dengan uh, besarnya panas yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, sedangkan pada keadaan adiabatik tidak terjadi atau tidak terdapat temperatur atau panas yang terserap ke dalam sistem tersebut, dan artinya kita dapat uh, simpulkan bahwa pada keadaan adiabatik perubahan energi dalam adalah negatif dari kerja, artinya kurang dari nol. Dan ini artinya energi dalam ketika keadaan adiabatik akan menurun. Nah, ini dapat kita lihat salah satu karakteristik dari keadaan adiabatik itu sendiri, bahwa pressure-nya, tekanannya akan turun dari keadaan semula, lalu volume akan naik, sedangkan temperatur turun dan energi dalam juga turun. Nah, itu mungkin gambaran umum mengenai unsur adiabatik ini sendiri. Nah, sekarang apabila kita telah mengerti tentang proses adiabatik sendiri, lalu kita ingin misalnya memberikan suatu sistem yang bekerja dalam keadaan proses isoterm, lalu apa yang mesti kita lakukan? Nah, sebenarnya yang dapat kita lakukan adalah melakukan atau kita menempatkan sistem tersebut di dalam sebuah reservoir atau sebuah penampung yang dia memiliki temperatur yang sama dengan temperatur sistem, yakni misalnya sebesar T1 di sini. Nah, ketika kita tahu bahwa keadaannya diabetik, kita tidak boleh, atau misalnya kita jangan ke diabetik dulu, misalnya kita lihat bahwa misalnya antara unsur tuh berikatan, artinya akan makin besar jumlah molekulnya ketika kita mendapat penambahan partikel atau penambahan molekul, dan tentunya volume akan makin besar pula, dan itu akan mempengaruhi besarnya temperatur dari sistem tersebut. Nah, misalnya di sini kita memiliki reservoir yang besar yang memiliki suhu yang sama dengan suhu sistem, yakni T1 misalnya. Lalu ketika misalnya dalam keadaan adiabatik, sedangkan kita ingin terjadi dalam proses isoterm, kita tidak akan mungkin bisa, karena adiabatik tidak akan memberikan atau tidak akan membiarkan adanya panas yang masuk ke dalam sistem tersebut. Sedangkan untuk menyeimbangkan panas tersebut, kita harus memberikan satu sumber atau satu penahan atau reservoir untuk menjaga besarnya temperatur tersebut atau besarnya temperatur dari sistem tersebut. Nah, misalnya ketika kita memiliki tumpukan batu yang banyak, misalnya contohnya seperti kasus yang pertama ini, kita akan gambarkan grafiknya seperti apa. Nah, contohnya misalnya kita mengurangi banyaknya batu tersebut, maka kita akan lihat bahwa volumenya akan semakin akan naik karena tekanannya akan berkurang, karena batu yang menekannya lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, ini artinya ketika reservoir ini bekerja, maka akan ada temperatur yang masuk ke sistem tersebut. Harusnya ketika volume naik, seperti pada keadaan adiabatik, volume naik, tekanan berkurang, maka temperatur akan berkurang. Maka dari fungsi dari reservoir itu sendiri adalah menyeimbangkan atau menambah, menginput dari temperaturnya untuk temperatur sistem, sehingga temperatur sistem tetap pada temperatur asal. Nah, misalnya di sini kita memiliki tekanan sekian pada ketika batu tetap pada tumpukan yang banyak. Misalnya kita memiliki sekian, lalu ketika kita akan memberikan temperatur yang konstan, maka akan terjadi grafik antara tekanan dan volume seperti hiperbolik seperti ini.
Intinya, reservoir ini sendiri sangat-sangat berpengaruh pada penambahan panas untuk sistem tersebut, sehingga menyeimbangkan atau menjadikan prosesnya isoterm. Nah, kita lihat dari persamaan gas ideal bahwa PV sama dengan nRT, kita dapat lihat bahwa R dan T pada keadaan isoterm, T-nya pasti sama, dan jumlah molekulnya pun kita anggap sama. Artinya, di sini terdapat P sama dengan K per V, atau kita dapat lihat bahwa pada sumbu Y sama dengan 1 per sumbu X, sehingga itu menyebabkan kurva dari keadaan tersebut adalah hiperbolik. Nah, lalu kita dapat lihat ya di sini bahwa jalur dari kurva tersebut merupakan temperatur. Nah, lalu ketika isoterm, nah seperti inilah bentuknya. Nah, kita dapat simpulkan bahwa ketika kita menempatkan sistem di atas sebuah reservoir, maka ketika kita mengurangi tekanan dari sistem tersebut, maka reservoir tersebut akan menambahkan atau menginput panas yang telah berkurang dikarenakan tekanan yang berkurang dan volume yang naik. Artinya, untuk penyeimbang atau untuk melakukan proses isoterm ini dibutuhkan suatu penginput panas atau yang dapat menahan atau menahan temperatur tetap pada nilai sekian. Nah, kita dapat lihat bahwa ketika kita mengurangi pada keadaan awal, misalnya keadaan awal kita masih memiliki jumlah batu yang banyak, itu adalah garis yang atas, sedangkan garis yang bawah adalah ketika kita telah mengurangi tekanan. Nah, kita tetap dapat memiliki bentuk dari kurva seperti yang sebelumnya. Nah, kita mungkin telah mengetahui bahwa terdapat kita dapat menentukan besarnya kerja dari suatu proses isoterm dengan melihat atau kita menghitung luas daerah di bawah kurvanya. Jadi kita lihat bahwa tadi pada keadaan isoterm yang di atas, kurvanya terlihat bahwa dia untuk mengetahui besarnya kerjanya adalah menghitung luas daerah di bawahnya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menentukan kerjanya atau besarnya luas daerah tersebut? Mungkin kita akan mengetahui terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan gas ideal di sini. Misalnya kita lihat tekanan PV sama dengan nRT. Kita bisa mencari tekanan dari rumus tersebut sehingga menghasilkan P sama dengan nRT per V. Nah, kita dapat lihat bahwa ternyata tekanan memang sangat terpengaruh oleh besarnya volume, namun dia berbanding terbalik. Nah, maksudnya berbanding lurus ya. Nah, lalu berbanding terbalik maksud saya, maaf. Lalu di sini untuk menghitung luas daerah di bawah sebuah kurva, kita dapat menggunakan integral. Lalu kita lihat jarak dari titik awal ke titik akhir, kita masukkan sebagai batasnya. Yang di bawah adalah V1, yang di atas adalah V2. Lalu kita dapat menghitung persamaan tersebut dalam elemen P, V. P memiliki unsur V, dV. Nah, jadi kita telah mengetahui bahwa besarnya rumus dari P sendiri adalah nRT per V. Jadi kita dapat memasukkannya ke rumus integral tersebut dengan mudah. Sehingga kita dapat menghitung berapakah besarnya kerja yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi ketika besarnya T atau temperatur tersebut konstan pada keadaan isoterm, kita dapat menuliskan kembali bahwa kerja yang dihasilkan adalah 1 per V dV, karena tadi kita telah ketahui bahwa nRT merupakan konstanta atau kita dapat keluarkan dari operasi integralnya, hingga kita dapat
menuliskan bahwa usaha sama dengan NRT dikali dengan ln dari V dengan batas V1 V2 dikurangi V1. Lalu kita dapat tuliskan bahwa NRT dikalikan dengan ln dari V2 dikurangi ln dari V1. Atau kita dapat tuliskan kembali untuk operasi ln, kita dapat tuliskan sebagai NRT dikalikan dengan ln dari V2 per V1. Ternyata untuk mengetahui besarnya kerja dari proses isoterm ternyata sangat mudah dengan mengintegralkan saja atau mencari luas daerah di bawah kurvanya. Nah, ini khusus untuk kerja yang dihasilkan oleh proses isotherm maksudnya. Kita dapat lihat kurvanya bahwa kerjanya adalah luas daerah di bawah kurva tersebut, lalu NRT sendiri merupakan konstanta, dan V2 dan V1 kita dapatkan dari kurva tersebut. Lalu berapakah panas yang dimasukkan ke dalam sistem sehingga dapat menyebabkan proses tersebut menjadi isotherm. Jadi reservoir tersebut memberikan besarnya berapa, besar panasnya berapa sehingga dapat menjadikan sistem tersebut proses isotherm. Itu artinya terdapat internal energi di dalamnya atau terdapat inputan panas di dalamnya. Jadi kita dapat hitung bahwa perubahan dari energi internal sama dengan panas yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dihasilkan oleh sistem, atau kita dapat tulis bahwa energi dalamnya 0 karena dia kehilangan dari energi kinetiknya sendiri, lalu kita hitung sebagai Q min W, dan kita dapat tuliskan bahwa besarnya panas yang diinputkan dari lingkungan ke sistem ada sama dengan besarnya kerja yang dihasilkan oleh proses isotherm itu sendiri. Jadi kita tidak perlu sulit untuk menentukan ketika isotherm adalah besarnya dari kerja yang dihasilkan sama dengan besarnya temperatur yang diinputkan ke dalam sistem. Nah, misalnya kita di sini memiliki kurva, kita memiliki titik 1 dan titik 2, lalu kita tahu bahwa ternyata luas di bawah kurva merupakan kerja yang dihasilkan oleh isotherm, yakni NRT ln dikali ln V2 per V1. Nah, kita dapat lihat bahwa grafik ini adalah grafik antara P terhadap V. Nah, dapat kita lihat bahwa di kurva ini ketika kita memiliki kerja yang temperaturnya sama, artinya terdapat panas yang diinputkan ketika sistem tersebut berubah atau terjadi perubahan, sedangkan temperaturnya terjadi atau panasnya terjadi pada besar yang sama. Nah, kita dapat lihat bahwa ternyata terdapat besarnya kerja atau besarnya energi dalam yang menyokong sistem tersebut untuk bekerja sesuai dengan besarnya panas yang diinputkan ke dalam sistem tersebut. Jadi kita dapat lihat bahwa untuk proses isotherm kita dapat menekankan bahwa kerja yang dihasilkan merupakan besarnya energi internal, maksudnya energi yang diinputkan di dalamnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.